rumahnya ya dekat di depan gereja. Mari Bapak Ibu, enggak, silakan ya, mari Bapak Ibu, waktunya tentu saja kita tidak akan lama-lama. Silakan, ya silakan cerita. Kok bisa Bapak Ibu Wagijo ya? Putranya ada di suster ya, ada jadi romo ya. Kok bisa ya? Kok boleh? Kok mau mereka? Bagaimana selama ini Bapak Ibu itu mendampingi mereka sehingga mereka kok akhirnya terbuka, mau menanggapi dan sampai sekarang ini dan tentu saja akan seterusnya tetap menjadi imam dan suster. Monggo Bapak atau Ibu silakan. Terima kasih Romo waktu yang diberikan untuk saya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi berkat dalam. Sebelum saya sharing mengenai keluarga saya, perkenalkan nama saya Yusef Wagijo, umur 72 tahun, istri saya Martiana Suwardianti, umur 70 tahun. Saya menikah di gereja ini pada tahun 1974. Saya bekerja di Akmil, istri saya bekerja sebagai pendidik yaitu guru SD. Pada waktu itu saya menikah tahun 74, punya anak itu 75 Romo. Jadi kita Romo karena usia juga sudah waktunya dan memang harus punya keturunan. Namun demikian, saking bejonya saya itu ceritanya Romo, pengantin baru tapi jarak jauh. Karena pada waktu itu istri saya ditugaskan di Batam Pekalongan, saya tetap bekerja di sini. Namun ya nggak apa, setelah itu selang satu tahun 1975 lahirlah seorang anak yang diberi nama Antonius Amisani Kurniadi. Anak saya itu 3, Antonius Amisani Kurniadi, Skolastika Ratna Kumalasari, terus Veronica dan Iswarati. Semuanya dalam keadaan sehat. Dan anak saya yang pertama itu dulu TK, SD, SMP itu di sini di Magelang. Setelah SMP kelas 2 itu dipanggil oleh Pastor Cipto Prawoto. Pada waktu itu saya juga dipanggil, bagaimana kalau anaknya dipindah sekolah saja di Tarakanita SMA. Anak saya juga mau dari SMA Santo Yusuf Mertoyudan itu kelas 2, terus pindah di Tarakanita. Setelah selesai di Tarakanita, gini dulu Romo. Oke Pak, bagaimana Bapak mendampingi anak-anak kok akhirnya terbuka? Mereka mau jadi suster atau juga romo? Bagaimana? Dipaksa atau terbuka atau bagaimana? Begini Romo, sejak awal itu sejak kelas 3 yang baru itu kan sering main-mainan itu Romo, ini misa-misanan itu. Oh ya. Aku justinya itu pakai permain dapos itu. Satu keluarga kumpul mengadakan misa, romonya ya itu yang barep itu, terus setelah itu ya main-main seperti itu. Di samping itu Romo Cipto itu pun sangat mendukung kepada misdinar, karena pada waktu itu misdinar itu perempuan tidak boleh Romo. Maunya laki-laki. Tujuannya ialah untuk kedepannya supaya banyak yang minat menjadi panggilan. Ternyata pada waktu itu juga banyak yang terpanggil, tapi kandas di tengah jalan karena ya mungkin Tuhan belum menghendaki. Setelah itu di SMA Tarakanita lulus, akhirnya mendaftar lagi. Tadi sudah nggak diterima. Boleh Bapak? Boleh. Karena anaknya minat, saya juga mendukung Romo. Ya. Dukungan Bapak dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk pertama doa, kedua saya serahkan kepada Tuhan seutuhnya. Kalau memang Tuhan mendaki, monggo saya sebagai hanya perantara untuk melanjutkan kehidupan. Semua itu kami serahkan kepada Tuhan. Monggo besok Tuhan kesanipun kata sendiri. Oh ya. Setelah itu daftar ke
Sayudan, diterima di sana 1 tahun pendidikan, terus langsung ke Semarang itu, terus Semarang itu 1 tahun, terus ke Kendungan itu Romo. Dalam pikiran Bapak pernah punya pengalaman menghalangi? Selama ini belum Romo, hanya khawatir. Ya. Khawatir mengalami karena apa? Saya merasa semakin panggilan itu ke depan semakin ke jenjang yang lebih lanjut, saya semakin ketir-ketir karena apa? Wah, enggak, jangan-jangan kandas di tengah jalan. Di tengah jalan kan saya juga nggak enak, saya sudah tak korban sudah. Tapi kalau gagal kan juga nggak enak, hanya sebatas itu loh. Ya betul. Lalu kok Bapak tetap, walaupun ketir-ketir kok tetap melanjutkan? Ya karena itu tadi saya pertama percaya pada Tuhan, mau berusaha Tuhan. Saya hanya sebagai umat saya derek kersa dalem Gusti, monggo ya pun pasahaken Kang Putra ya. Anak-anak itu muncul dari kecil atau sudah dewasa atau? Yang nomor 1 itu sejak awal Romo, sejak kelas 5 itu sudah, sudah tertarik pada itu. Kalau yang nomor 2 itu sudah SMP itu sudah rasa-rasa, Pak, aku sudah didirect jadi suster. Mau jadi suster kok gampang kok, ya monggo nek memang mau saya begitu. Bagaimana cara Bapak mendampingi saat atau setelah anak-anak cerita bahwa kepingin jadi suster, kepingin jadi Romo? Bagaimana mendampingi mereka? Nah, saya ya itu tadi Romo, pertama saya itu tidak enak kalau menggak itu apa dulu bahasa Indonesia, menghalangi kehendak anak itu rasanya saya nggak tega. Akhirnya ya apa yang dikehendaki, memang kalau saya mampu ya saya sembadani, kalau tidak ya monggo ya. pasrah tadi itu tolong tadi ya. Oke Pak, geser sedikit ini Ibu juga biar kelihatan wajahnya ya. Sedikit aja Pak, jaga jarak ya Pak. Nah itu kelihatan toh Ibu sekarang. Ibu gimana Ibu cara mendampingi anak-anak? Pakainya 2 anak, putrane 3, yang 2 jadi suster, yang 1 jadi suster, yang 1 jadi Romo ya. Bagaimana Ibu kok caranya? Terima kasih Romo. Cara saya yaitu dengan hanya berdoa dan bersyukur selalu untuk memohon dan menyerahkan diri anak-anak kami kepada Tuhan sepenuhnya. Terjadilah yang terbaik, hanya itu Romo yang dapat saya haturkan sampai sekarang. Mudah-mudahan anak-anak kami selalu setia dalam menjalani panggilan hidup mereka masing-masing sampai Tuhan menghendakinya. Ya, ada rasa gelo enggak putra dados Romo dados suster? Boten Romo. Boten nggih. Nggih, rumaos remen lajeng nggih bangga merasakan damai walaupun jauh. Sampai sekarang ini kami masih bisa berkomunikasi. Nah, ini juga saya merasakan tenang setiap saat kita dapat berkomunikasi. Oh ya, betul. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah putra-putra jadi Romo? Berkat apa yang sungguh Bapak Ibu terima, terasakan? Yang pasti kalau kembali kita pasrah dari Romo, kita rasanya ayem dan ya tenang. Ternyata menjadi biara itu bayangannya kan agak menakutkan Romo. Tapi ternyata misalnya saya sakit, itu perbandingannya kalau anak yang menjadi militer misalnya dengan anak yang menjadi biarawan biarawati, itu kalau orang tuanya sakit itu yang lebih cepat datang itu mesti yang jadi biarawan Romo. Kalau yang jadi militer kan harus banyak pertimbangan. Tapi kalau biarawan itu sangat mengajukan
keluarga, Nah. orang tuanya. Pikiran dulu kalau jadi romo, jadi suster itu sudah lepas. Ya, Ya, lepas dengan keluarga. Ternyata tidak demikian. Ternyata justru malah lebih dekat. dekat ya dengan bapak ibu ya. Walaupun tempatnya jauh tapi tetap dekat karena Romo Amisan itu di Lampung ya, lumayan jauh. Lalu suster di mana? Sekarang Sekarang di 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 Jogja ya, masih juga dalam pemulihan karena baru saja juga sakit ya. Tapi saya yakin nanti akan berkembang pulih sehat. Baik, Bapak Ibu mungkin ada pesan untuk orang tua, terutama keluarga muda yang anaknya masih mungkin SD, SMP, SMA ya, soal panggilan hidup membiara untuk orang tua ya, Bapak Ibu. Baik Romo, terima kasih. Bapak Ibu kaum muda yang masih muda, yang punya putra masih tingkat TK maupun SD SMP, jangan ragu-ragu, jangan takut menyerahkan putranya untuk bekerja di kebun anggur. Serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Nanti kalau memang Tuhan menghendaki, Tuhan akan berkarya melalui keluarga Bapak Ibu. Dan menjadi orang tua seminaris itu ternyata tidak menakutkan yang dalam bayangan, tapi jauh lebih bahagia, lebih tenang dibanding dengan punya putra yang bekerja di instansi lain. Ya, Ibu? Kalau saya bagi bapak ibu ataupun yang punya anak masih remaja, kaum muda, juga anak-anak kecil, serahkanlah mereka pada kehendak Tuhan. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik pada mereka. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan semangat dan dukungan dalam mereka menanggapi panggilan Tuhan. Marilah untuk kaum muda dan remaja maupun anak-anak kita bangkit untuk mengikuti jalan Tuhan agar di tahun-tahun ini banyak yang dipanggil Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan dengan banyak doa dan juga berusaha. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu Wagijo ya. Anak-anak pasti senang ini. Ini anak-anak juga ikut dikasih ini toh. Ya, Suster dan Romo ya. Jauh salam dengan Suster dan Romo. Jauh ya, di Lampung dan Jogja ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Wagijo. Monggo ya. Ya, baik. Kita tidak mengundang Suster, Bruder, Romo, tapi orang tua.